Menoleh ke belakang jangan lama-lama. Yang tidak baik kita berbagi, sudah baik biarkan. Intinya cukup kita mengenang masa lalu, tapi jangan tenggelam di masa lalu. Boy. Kita jumpa lagi di program acara podcast Pratiwi Radio bersama saya Triawan. Dan tentunya pagi ini kita sudah kedatangan narasumber untuk kita ajak ngobrol santai ya. Pagi ini kebetulan tamu kita datang dari Pok Darwis di desa Lombok Kulon ya. Nah, nanti kita coba ngobrol-ngobrol seputar Pok Darwis ya. Dan bagi pendengar Pratiwi atau mungkin yang lagi nonton live di IG Pratiwi, silakan Anda bisa berkomentar atau mungkin mau tanya-tanya kepada narasumber kita pagi ini. Silahkan bisa di 083 8533 0-nya 5 kali. Dan pagi ini kita sudah kedatangan tamu dari Pok Darwis Desa Lombok Kulon. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, bisa ke depanan, Pak. Gimana, sehat kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Jadi Bapak ini diundang oleh teman kita Alif. Sudah lama kenal sama Mas Alif? Udah lama ya. Kalau jenengan jadi anggota Pok Darwis, apa sudah lama juga, Pak? Kalau di Lombok Kulon kami dirintis selama sekitar ada 12 tahunan. Kalau di Forkom kebetulan saya bagian SDM di Kabupaten Bondowoso. Di Bondowoso itu ada forum Purda di Kabupaten Bondowoso. Kebetulan kami pengurus di bidang SDM-nya. Sampai di bidang SDM-nya. SDM-nya ya. Iya, ini yang mau saya tanyakan, Pak. Pok Darwis ini memang di bawah naungan ini di Superpora. Iya, Pok Darwis itu bergerak di bidang konsep pemberdayaan masyarakat dari kabupaten sampai di provinsi ada. Kebetulan juga kami juga pengurus di situ untuk bagaimana caranya mengembangkan desa wisata atau wisata desa di daerah itu. Dan ketika sudah pengembangan pemetaan potensinya, baru kita ketika sudah ketemu baru kita suruh buat SK desa maksudnya. Setelah itu ke dinas turun bersama-sama pembinaan ke desa, bagaimana ini layaknya ini mau dijadikan desa wisata atau wisata desa seperti itu. Apa bedanya wisata desa sama desa wisata, Pak? Kalau desa wisata itu kata benda, kalau wisata desa kata sifat. Artinya ketika bicara desa wisata maka harus ada atraksi dengan masyarakat sehingga ada efek dan dampak ekonomi kepada masyarakat. Ketika ada tamu pulang itu punya pengalaman kalau desa wisata. Kalau wisata desa itu tamu pulang itu punya kenangan. Nah, untuk di Bondowoso itu sekitar ada 4 sudah yang menjadi desa wisata. Salah satunya kayak Tirta Agung, Kalianyar, Lombok Kulon dan sebagainya itu ada 4. Lainnya itu masih kategorinya wisata desa. Wisata desa ya. Iya, kebetulan bapaknya ini di Lombok Kulon. Iya. Lombok Kulon ini di mana? Wonosari. Wonosari ya. Wonosari ya. Khusus di desa Utara Gading itu kami yang kita jual itu adalah proses punya produk. Prosesnya bukan cuma produknya. Saya bagaimana caranya pola tanam yang baik, bagaimana caranya buat POP, bagaimana caranya buat kerajinan. Kebetulan kalau di desa wisata Gading itu ada 7 pojok itu. Ada pojok pertanian, ada pojok atraksi, ada pojok SDM, ada pojok perikanan, ada pojok kuliner, ada pojok homestay di situ. Itu kalau ada tamu berarti ini maunya ke kerajinan. Jadi kita jual itu prosesnya, bukan produknya. Iya, sebentar, Pak. Ini kan Pok Darwis kepanjangannya apa, Pak? Kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Nah, ini kan wisata kok bisa ke produk ini gimana, Pak? Artinya begini, kalau bicara desa wisata atau wisata desa ya, ketika tamu pulang itu kan ada ditawarkan kepada tamu-tamu. Apa ditawarkan? Oleh-olehnya lah. Oleh-olehnya kan gitu. Okay. Ada yang menjual produk, ada yang menjual proses. Nah, yang kami jual kalau di Lombok Kulon itu prosesnya, bagaimana caranya pola tanam yang baik, bagaimana caranya buat kerajinan, pengalaman-pengalaman itu yang kita jual kepada teman-teman. Ketika proses dilakukan, maka produk akan ikut. Seperti itu. Harus ada yang dilakukan, atraksi dengan masa ada yang dilakukan di sana. Karena kalau bicara wisata desa, itu setelah foto-foto pulang, itu punya kenangan. Kalau desa wisata punya pengalaman. Itu perbedaannya di sana. Perbedaannya di sana. Iya. Ya.
Di desa Lombok Kulon apa Pak yang ditanam ini Pak? Kalau kebetulan kalau sesuai dengan terkunya desa wisata organik Lombok Kulon itu ada yang jelas di sana pertanian organiknya. Pertanian organik. Ya, pertanian organiknya kalau di Lombok Kulon. Dan ikannya memang organik. Tapi di sana ada beberapa penunjang. Contohnya ada pembuatan kerajinan, ada river tubingnya juga, ada pola tanamnya juga. Bagaimana caranya proses padi organik dari hulu sampai hilir kita ajari di sana. Bagaimana caranya penanaman tabu lampor dari persiapan lahannya atau persiapan POP-nya sampai itu pola tanam sampai bahkan sampai pemeliharaan. Itu yang kita jual kepada teman-teman. Yang ditanam selain padi apa Pak? Ada sayur mayurnya, ada tanaman buah lampotnya. Itu yang kita lakukan kalau di Lombok Kulon. Iya, ini saya dengar ya Pak ya, di desa Lombok Kulon itu ada pisang yang warna ungu itu. Ada. Itu apa namanya Pak? Itu hasil rekayasa genetik loh. Rekayasa genetik ya. Rekayasa genetik itu yang kita lakukan. Itu proses itu yang kita jual, yang kita tawarkan kepada tamu-tamu. Iya. Andri lihat fotonya ya. Memang warna ungu Pak pisangnya Pak. Umumnya kan warna hijau sama kuning. Iya kan? Ada yang warna merah juga ada kan? Iya. Ini warna ungu. Aneh kan? Jadi pendengar Pratiwi mungkin banyak yang tidak tahu Pak. Ya, bahwasanya di desa Lombok Kulon ini ada pisang yang warna ungu. Itu melalui proses genetik. Nah, yang saya tanyakan, ini siapa yang ngajari? Jenengan? Ya, kebetulan saya aktif juga di ACDI, Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Dan kebetulan pula kami mewakili Indonesia ke 3 negara kemarin. Di Singapura, saya belajar di Thailand waktu itu. Saya ke Thailand? Ya, Thailand sama terakhir di Universitas Pembela di Australia. Di situ yang kami belajar di sana. Cuma dari beberapa yang kami lakukan di sana itu sekitar setengah bulan. Setengah bulan ya? Setengah bulan di sana itu belajar itu. Cuman di sana itu sudah ada pemetaan deh. Pemetaan maksudnya gimana? Ada pemetaan ini desa ini khusus pertanian, ini khusus sudah dibagi sudah gitu. Sudah dibagi. Gitu. Makanya konsep kami kan SDM itu terutama. Jadi SDM, SDA baru SDE. Sumber daya manusia, sumber daya alam, baru sumber daya ekonomi. Setelah itu baru ada pemetaan potensi, lokasi, SDM lagi. Setelah itu baru menganalisa masalah, akar masalah, solusi. Baru kita aksi seperti itu. Jadi kita ini jangan fokus pada persoalan, tapi fokus pada solusinya bagaimana. Nah, itu yang kita lakukan di Lombok Kulon maupun di Kabupaten Bondowoso. Kebetulan karena kita ini pengurus di Kabupaten Bondowoso itu, karena memulai itu berat, bertahan akan lebih berat pula. Jadi sebenarnya mendapatkan juga susah juga. Susah juga, itu begitu. Itu yang kita lakukan karena sementara kan di Bondowoso itu kan ada yang sudah jalan, ada yang sudah mau mati, ada itu yang kita lakukan. Gimana caranya? SDM kita lakukan. Jadi sumber daya manusia dulu. Sesuai dengan potensi yang ada di desa itu sendiri dengan di konsep desa masing-masing. Iya, dengan konsep desa membangun, jangan membangun desa. Jadi menunjukkan potensi yang ada di desa dulu. Kita support di sana ini layaknya menjadi desa wisata atau wisata desa. Setelah seperti itu, sudah jadi seperti itu mungkin ada beberapa persoalan yang di internal. Kadang-kadang merikut pengalaman kami di lapangan. Merikut susah. Ketika sana mau jalan kadang-kadang di internal, yang terutama di kelembagaan, kuncinya di kelembagaan. Ketika di kelembagaan solid, insya Allah akan berjalan terus. Ketika di kelembagaan sudah nggak solid, sulit untuk berkembang pula. Itu yang sering-sering kita lakukan karena teman-teman kadang-kadang berpikir, cuma enaknya toh, tapi yang tidak enak nggak pernah terpikirkan. Dan yang kita pikirkan itu yang terjelek, bukan yang terbaik. Solusinya sebenarnya udah instan, sudah jadi gitu ya, nggak ada prosesnya. Padahal yang sudah terjadi hari ini hasil proses kita di masa lalu. Jadi jika ada persoalan sekarang, jangan berpikir sekarang. Menoleh ke belakang, jangan lama-lama. Yang tidak baik kita berbagi, sudah biarkan.
Intinya cukup kita mengenang masa lalu, tapi jangan tenggelam di masa lalu. Wih, itu dia. Kan kayak gitu. Misal sekarang banyak masalah di internal itu, ingat masa lalu dulu ya Pak. Iya, jangan lama-lama. Jangan gitu. lama-lama. Yang tidak baik kita berbagi, yang sudah baik biarkan. Baru rencanakan hari ini untuk menentukan hari esok. Kan? Iya. Jadi kan, karena program tanpa direncanakan secara matang, saya kira itu akan nyasar kemana-mana. Hanya angan-angan sih. Angan-angan. Kadang-kadang tamu-tamu datang banyak yang punya mimpi. Pak Baik, saya punya mimpi ini ke depan. Tapi bilang tidur aja kalau saya punya mimpi. Nah, karena tanpa aksi repot. Mimpi kan berawal di rasa. Gitu. Rasa akan menimbulkan imajinasi akan menggugah mimpi. Nah, setelah bermimpi harus ditindaklanjuti, tidak bangun tidur biar nggak tinggal hayalan. Harus segera melakukan tindakan gitu ya, atau aksi. Iya, karena kita cuma bisa menunda, waktu nggak bisa menunggu. Betul sekali ya. Kalau ngomong masa lalu, jadi bapaknya pernah ke Thailand ya Pak ya? Ke Thailand dan ke Australia. Itu sama-sama setengah bulan. Enggak, kalau di Australia satu minggu kemarin. Satu minggu ya. Bersama-sama teman-teman di PCW dan juga dari kementerian juga. Dari relasi itu kan yang kita lakukan dengan teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Karena kalau bicara kolaborasi itu kan 1 tambah 1 bukan 2. Tapi bisa 5, bisa 10, bisa 100. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu bukan kolaborasi namanya itu kan. Itu yang kita lakukan. Jadi bikin kolaborasi dengan teman-teman. Contohnya di Bondowoso itu kan ketika sudah bagus, ini baru kita jual itu paket-paket. Paket-paket di bidang paket wisatanya. Contohnya kalau di Alus Sumur pakainya apa, di Daga Agung pakainya apa, itu paket-paket itu kita lakukan oleh teman-teman Forkom yang ada di Bondowoso. Seperti itu. Bersama-sama dinas, bisa akhirnya kita survei ke lapangan, ini layannya paket apa yang kita jual, seperti itu. Tetap ATM kan tidak harus sama, sesuai dengan potensi daerah itu sendiri. Nah itu yang kita kembangkan dengan teman-teman, dengan Forkom yang ada di Kabupaten Bondowoso. Seperti itu, kita bersama-sama di sana. Nggak bisa desa wisata itu dikelola seorang diri, tidak mungkin. Harus ada tim. Harus ada tim dan harus kolaborasi dengan yang lain. Kalau nggak kolaborasi dengan yang lain, aduh, tinggal menunggu waktu aja. Kan seperti itu. Kalau sendirian kan nanti bisa kayak tengah. Oh iya, jadi kan asli Bondowoso Pak. Asli Bondowoso. Dan tadi pernah ke Thailand, itu apa Pak yang dipelajari di Thailand? Saya kebetulan di tanamannya, di bidang tanaman di sana. Jadi ada 7 Indonesia, se-Indonesia 7 yang dikirim ke sana. Termasuk salah satunya kebetulan saya aktif di ACDW, Asosiasi Desa Wisata Indonesia. Tetap di bidang pemberdayaan masyarakat desa. Karena itu memang bidang kami, saya menyukai di sana juga. Apa sampean ada kuliahnya? Ada sekolahnya? Saya 3. SD, SMP, SMA ya. SD, SMP, SMA? Iya. Keren ya, saya udah ngecit ini barusan S3. Iya, cuman kita itu belajar dari ketidaktahuan, belajar di kebodohan, belajar di persoalan. Bagaimana caranya itu menangkap peluang di dalam persoalan, jangan menangkap persoalan dalam peluang. Ketika ada masalah, ilmu apa yang saya dapatkan dari masalah ini, solusinya bagaimana? Nah, ketika ada peluang, jangan bikin persoalan. Kan, itu yang saya lakukan di teman-teman itu kan. Saya yakin katanya channel saya itu kan tidak ada orang yang pandai kecuali orang yang mau belajar. Tidak ada orang yang berhasil kecuali orang yang mau berusaha. Dan tidak ada orang yang sukses kecuali orang yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Jadi sukses tidak sukses seseorang itu kan bukan ada pada orang lain, ada pada diri kita. Tapi kenian sih. Iya. Yang penting kan seperti saya tulis itu kan, cintailah apa yang kau miliki, milikilah apa yang kau cintai. Sesulit apapun suatu pekerjaan, tapi kita sudah menyayangi akan jadi mudah. Ya semudah apapun, tapi sudah nggak pernah menyayangi, jangan coba-coba. Itu yang dilakukan. Oke. Di Thailand itu belajar ini ya Pak, tentang genetik gitu. Iya, tentang genetik, tentang tanaman. Nah itu karena di sana itu kan di bidang tanaman ini banyak. Tapi sudah ada pemetaan itu. Ada bagian perikanan, bagian tanaman dengan sayuran sudah ada, dan itu sudah berpuluh-puluh tahun itu lakukan. Jadi kalau bicara konsep pemberdayaan masyarakat itu tidak cukup dalam jangka 5 tahun gitu. Harus kontinu, karena
yang kita bangun itu manusia dulu. Harus continue, berarti harus konsisten terus ya, Pak? Harus terus. Oke. Itu yang di genetik apa cuma pisang aja, Pak? Nah, sementara yang kita pelajari itu pisang sama ada tanaman juga. Ya, ini tanya prosesnya nih. Proses genetiknya gimana sih, Pak? Maksudnya mau mengubah pisang yang umumnya warna kuning jadi warna ungu tuh gimana? Dari awal tanam apa sudah gimana ini? Sudah mulai dari kecil ya, dari bibit berarti? Dari bibitnya, bibit paling kecil sendiri. Sendiri itu ya. Kalau ingin belajar silahkan kan. Ini unik loh Pak, soalnya di Bondowoso, setahu kita kan pisang yang warna kuning, hijau, merah ya kan. Iya. Ini warna ungu, ini udah bikin masyarakat wah, Pak Budi ya pisang warna ungu kan gitu Pak. Iya, ini menjadi daya tarik sendiri kan untuk kelompok. Saja tidak bisa itu nggak ada dalam kamus. Saya cari di PBB itu nggak ada, artinya nggak bisa itu. Asalkan kita mau. Asalkan mau aja. Karena alam ini kan membiayai kita untuk belajar sebenarnya kan. Oke. Karena kan sempat saya bilang ke teman-teman, ayo kita keras terhadap dunia. Kalau kita keras terhadap dunia kan tak lupa pada kita. Tapi kalau kita lemah kita dimainkan oleh dunia. Satu jengkal tanah kan 100 tahun kehidupan. Ayo tanami saya, seandainya tanah itu bisa bicara, ayo tanami saya, jangan cuma diinjak-injak biar menguntungkan. Kan seperti itu. Padahal ada manfaatnya saya ditanami. Iya, ada manfaatnya kalau ditanami kan seperti itu. Katanya tanah itu. Iya, katanya tanah itu. Di Bondowoso termasuk tanah yang subur, Pak. Iya, alhamdulillah. Nah, itu rata-rata kalau di dalam Bukulan ini pH-nya sampai 6,5. Ada kalau di daerah Kupang sana ada 4,5. Kupang? Ya, Kupang ini mana? Kemarin saya lihat di sana di di Mahadewa. Oh, Mahadewa, Gunung Iya, Mahadewa kemarin sana. ke sana ada 4,5 tergantung dari struktur tanahnya juga. Jadi pH-nya, tanahnya kan seperti itu. Itu termasuk salah satunya perencanaan penanaman kalau di bidang tanaman. Ya itu apa diteliti dulu Pak? Ini tanahnya pH-nya segini, tingkat keasamannya gini, semua, gitu kan? Semua. Makanya butuh perencanaan betul. Ini bagaimana perencanaan seperti ini? Ya, itu betul yang betul kita siapkan. Dan itu tugasnya sampean juga kan? Iya, di bidang pembudayaan. Udah 15 tahun ya Pak ya? 13 tahun ya deh. 13 tahun ya? 13 tahun, waduh, termasuk senior ini jenengan ya? Butuh prosesnya. Semuanya butuh proses ya? Proses ya. Untuk mencapai sesuatu yang indah. Iya, karena masa depan itu ditentukan pada hari ini. Nah, hari ini jangan nunda-nunda waktu lagi. Waktu yang sudah berlalu nggak mungkin kembali lagi. Itu ayo kita lakukan apa yang ada di depan kita seperti itu. Kayaknya ini yang menjadi alasan Pak Baidowi menjadi anggota Pokdarwis. Mungkin ada alasan lain Pak Baidowi kenapa sih kok mau jadi anggota Pokdarwis Pak? Gini deh. Gimana? Konsep kami kan pemberdayaan masyarakat. Ketika kita berpikir apa yang kita berikan, apa yang kita inginkan didapatkan, kan seperti itu. Jadi saya dengan teman-teman itu berinisiatif untuk, karena kebetulan di Jawa Timur sudah ada, walau juga di Bondowoso juga, karena kelompok sadar wisata. Dan kalau nggak dikelola dengan baik dan tidak tertata dengan baik, maka kan amburadul juga. Tidak terkonsep akhirnya kadang-kadang ini sudah ada gazebo, ada tulisnya desa wisata. Padahal itu bukan desa wisata. Harusnya apa? Harusnya memang atau kuliner. Kalau memang cuma ada jual-jual beli gazebo itu namanya wisata desa, bukan desa wisata. Ketika bicara desa wisata itu tadi, makanya harus ada atraksi dengan masyarakat. Ada tamu bermalam di masyarakat, apa yang dilakukan dengan masyarakat, berbaur dengan masyarakat. Itu sehingga ada efek dan dampak ekonomi kepada masyarakat nantinya. Nah, itu kalau di Pokdarwis di teman-teman itu yang di Kabupaten Bondowoso, kebetulan sudah juga di SK Dinas juga itu dari mana Pak Baik? Nah, dari paket-paket nanti, paket-paket ketika ada bermalam di Lombok Ulon kita bawa ke Alat Sumur, kita bawa ke Tirta Agung, kita bawa itu paket-paketnya. Nah, seperti itu kita sudah kolaborasi di sana. Di teman-teman itu. Ya, kalau di Bondowoso Pak Baidowi kira-kira yang masih berjalan Pokdarwis mana saja Pak? Maksudnya desa wisatanya? Kalau di Bondowoso itu ada
4 desa wisata, ada 27 sebenarnya, 27 dengan yang lama dengan yang baru, ada 27 desa wisata, ada wisata desa. Ada desa wisata 4, ada wisata desa, sisanya desa wisata desa. Termasuk di Lumbu Kulon, yang masuk desa wisata Agung, Kalianya, itu salah satunya sudah masuk kategori desa wisata, karena kemarin itu sudah pernah, kalau nggak dulu ikut juara juga sudah dapat penghargaan di Cemaranya di Jawa Timur. Artinya desa wisata yang cerdas, makmur, mandiri dan sejahtera. Kayaknya Tirta Agung itu juara 2 nasional dari Menparekraf ya? Iya, itu di bidang kelembagaan. Oh, di bidang kelembagaannya. Ada di situ ya. Kemarin itu sudah. Jadi kebetulan Fadil itu adalah ketua Budawis di Budoso. Siapa Pak? Mas Fadil itu. Mas Fadil? Iya, Fadil itu pengelola, ownernya di Tirta Agung. Oh, ownernya. Di Tirta Agung di sana. Kalau yang di Kalianyar itu apa Pak? Kayaknya itu Kabare, ya, sudah desa wisata Kabare, dan di sana itu sudah ada atraksi juga, ada kerajinan, ada bermacam-macam sesuai dengan potensi di Kalianyar itu sendiri. Sehingga kemarin itu kita dengan dinas juga itu diikutkan lomba di Cemara, desa wisata di cerdas monumen di sejahtera itu di Jawa Timur. Itu kalau di yang sebatas desa wisata ya di Kalianyar itu. Dan masih banyak ada yang sudah berjalan, ada yang tidak berjalan. Nah itu yang tugas kita, bagaimana caranya yang matinggan itu nggak mau, itu yang bagaimana caranya kita perbaikan lagi, kita tata lagi seperti itu dengan inovasi-inovasi yang baru. Contohnya, satu contoh kemarin saya ke Mahadewa, ini sudah ada ikonnya Mahadewa. Sebelum ke Mahadewa itu minimal di sana sudah ada tanaman, ada sayur mayurnya, ada tabulang potnya, sehingga sebelum ke Mahadewa sudah ada yang dibeli oleh tamu-tamu, ada yang dilihat oleh tamu-tamu. Seperti itu. Dan inovasi-inovasi baru, inovasi-inovasi kayak gitu yang kita lakukan oleh teman-teman Polres di Kabupaten Bondowoso. Nah itu yang kita lakukan, sehingga tapi sesuai dengan potensi daerah itu sendiri untuk menciptakan kader yang punya K3. Apa K3? Komitmen, komunikatif, dan kesabaran. Kesabaran nih kayaknya paling susah. Oh iya, itu komitmen, komunikatif, dan kesabaran. Nah itu yang kita dengan teman-teman itu. Kadang-kadang ketika sudah berjalan bagus, nah hati-hati di internal. Mau ikut masyarakat itu sulit. Ketika sulit berjalan, ketika bicara nominal, kadang-kadang di internal, kadang-kadang hati-hati di sana, biar tidak terjadi konflik of internal di sana. Kadang-kadang itu pasti ketika sudah mau jalan pasti ada persoalan. Nah, yang Andre tanyakan juga, modalnya dari mana Pak? Dari tamu-tamu deh. Kalau nggak ada tamu nggak ada modal berarti dong? Kadang-kadang iya benar, kalau tapi pasti ada. Pasti ada? Pasti ada. Makanya itu fungsi Vodawis salah satunya di sana. Vodawis itu ketika ini tidak ada tamu, ini kira-kira paket apa di sini? Kita datangkan tamu, kadang-kadang dari Malang. Pakai surat gitu ya? Enggak, sudah ada paket dari ke desa wisata, gimana sudah ada paket itu. Jadi yang mensupport itu teman-teman Podarwis. Jadi nggak khawatir nggak ada tamu. Pasti ada. Yang penting inovasi apa, artinya apa yang kita dapatkan di sana, apa yang kita beli. Iya, jadi mungkin maksudnya Pak Bedawi, kalau ada inovasi yang bagus, yang menarik, orang pasti datang sendiri. Iya, kalau wisata desa kayak gitu harus ada inovasi-inovasi. Kalau wisata desa, kalau nggak ada inovasi sulit deh. Kecuali dengan desa wisata, karena desa wisata itu inovasinya sudah atraksi dengan masyarakatnya. Ini sudah kita lakukan, belajar apa di masyarakat itu yang kita lakukan. Nah, kalau cuma sebatas wisata desa, maka harus ada inovasi-inovasi sesuai dengan keadaan yang sekarang ini. Kan seperti itu. Jadi kalau nggak seperti itu sulit, karena tamu-tamu kalau seperti itu harus cari yang baru-baru, yang baru ini ya seperti itu. Habitatnya ikan lele itu kan binatang malam, welut, sidat, lele itu binatang malam. Itu lele itu. Kalau siang pun nggak dikasih makan, nggak ada persoalan. Tapi malam jangan coba-coba nggak dikasih makan. Kalau 1000 tinggal 500 itu. Nah itu kita ajari juga di sana. Kebetulan saya dulu pernah dipanjen sama Pak Eko Laksono itu di perikanan di Padang Bondowoso, juga di bidang perikanan. Dan kita ajari juga, kita jual paket-paket kayak gitu juga. Kadang-kadang itu nggak pernah dipahami oleh teman-teman perikanan, oleh teman-teman kelompok ikan.
Jadi di desa wisata itu lengkap, ada pojok pertanian, ada perikanan, ada yang lainnya kita ajari di sana. Kata prosesnya kita ajari. Iya. Kalau ikan lele itu malah nggak dikasih makan, aduh, ayah deh. Makan sesama ya. Makan sama. Ini ilmu baru loh ya, saya Andri baru tahu juga ini Pak. Iya, lele itu belut. Pokoknya ikan yang nggak punya istri itu binatang malam. Itu binatang malam. Binatang malam. Iya, Iya, karena termasuk belut, ya. orang cari belut itu siang hari nggak mungkin kan? Jarang Pak. Jarang. Jarang. Kan itu habitatnya malam hari. Heeh. Karena nggak punya sisik. Iya, licin banget Licin, juga. iya, ikan yang nggak punya sisik. Itu yang kita ajari juga kepada tamu-tamu juga, caranya Oke. budidaya, caranya cara mengarantina juga. Hmm. Itu kita ajari kepada teman-teman kita. Nah, ini yang ngurusi berarti kan ada tim sampai Ada pokja perikanan, sudah ada pokjanya. Oh. Ada pokja pertanian itu, ada pokja perikanan, ada pokja kerajinan, ada pokja homestay yang ngurus sudah homestay. Bagian homestay. Iya, ya. ada yang pokja atraksi, yang ngurusi bagian atraksi Sampean bagian apa di ini? di desa Witar ini. Ketuanya saya. Ketuanya. Ya. Oh, iya. Jadi mengarahkan saja Dia mungkin. mengarahkan aja, mengarahkan aja buat teman-teman. Karena yang terpenting dalam tatanan manajemen organisasinya di kelembagaan terutama. Kalau di kelembagaan sudah konkret, Baik. insya Allah enak sudah jalan. Jalannya enak ya. Iya. Oke. Kalau yang pokja perikanan tadi Pak, itu ada berapa anggota? Kan dibagi Ya, yang ada pokja organik. Ada 6. Yang organik, yang pisang tadi itu. Ada 2. Masih Ada 2 iya, ya? ada 2. Karena itu nggak semua sulit itu. 2 itu memang harus betul-betul fokus dan terus betul-betul nggak mikir ini itu, harus fokus tuh. Berarti dibawa ke Thailand juga dong kemarin? Enggak, saya ngajari. Oh, sama ini yang ngajarin Saya belum makan ngajari, gitu saya ya, Pak ya. ngajarin mereka. Iya. Nah, gitu. Sudah mahir juga ya Pak ya, 2 orang. Alhamdulillah. Oh. Nah, gitu yang kita lakukan di desa wisata ini. Nah, kalau perekrutan anggota Pokdarwis ini gimana Pak? Apa memang dari Pokdarwis yang milih? Atau yang mau minta? apa di yang sampai mana kan apa di desa atau di Di kabupaten? desanya. Satu Kalau ini kabupaten. desa. Artinya di bukan cuma di Lombok maksudnya di yang lain. Iya. Perekrutan Pokdarwis itu tergantung dari potensi yang ada. Contohnya, ketika ini ada potensi mau bikin desa wisata atau wisata desa, kadang-kadang teman-teman rata-rata kita turun. Contohnya kemarin di Kolbu sana ada Pak Yani, di sana kita turun ini layaknya mau jadikan apa? Atau desa wisata atau wisata desa. Ketika sudah layak maka disuruh bikin surat dari SK desanya ke dinas itu turun bersama-sama. Ini sudah layak dan kelembagannya sudah terurus, dapat SK dari dinas pariwisata di Bondowoso, maka itu langsung direkrut di Pokdarwisnya seperti itu. Artinya tidak semata-mata kita direkrut, tapi harus potensi yang di bawah itu betul-betul konkret. Tidak semua itu bisa dijadikan Pokdarwis, potensi apa yang layak kita jual. Kalau di Maisan ada Pak? Ada kayaknya di Maisan ada. Jadi semua ada. Sudah ada 27 semuanya. 27. Ada 27 Desa wisata ataupun wisata desa. desa wisatanya Pak. Di lainnya itu masih wisata desa. Yang Lombok masuk desa wisata kan? Iya. Yang masuk desa wisata Kalianyar ya. Kalianyar, Tirta Agung. Iya. Lombok Kulon. Terus satu? Lupa yang satunya, pokoknya 4 semuanya. Ada 4 Iya, ya. ada 4 gitu. Nah tadi itu kan yang aktif. Yang Iya. katanya mau tutup nih apa Pak? Ada yang macam-macam dia. Kayak contohnya, mohon maaf, ini kan bukan mau kayak tutup lah, mungkin perkembangannya kurang. perkembangannya kayak di Agak redup lah. B28, kayak di B28 itu rame dulu loh Pak. iya, Mau kasih foto kan? iya, di B28 termasuk yang di Mahadewa itu dalam program teman-teman dari Bondowoso bagaimana karena dikembangkan lagi ke depan juga bagaimana dihidupkan lagi. Itu emang keberadaan yang sudah ada. Gitu. Kenapa Jadi, Pak kok nggak ngambil brand ambassador yang terkenal di Bondowoso seperti selebgram mungkin kan begini deh. untuk mempromosikan? Kalau cuma promosi itu gampang. Cuman ketika datang ini ke semuanya ke yang mau disajikan itu apa? disajikan itu apa di sana itu? Oh, cuma seperti ini. Dan kira-kira inovasi apa yang kita suguhkan kepada tamu-tamu itu yang perlu kita diberikan dulu. Sehingga harapan kami di Bondowoso juga ada kalender event.
kalender event. Kalender event ya, seperti itu. Jadi kalau sudah terbentuk kalender event enak sudah dari Januari sampai ini. Jadi di Bondoso kayak contohnya tertata ini, kalau sudah tidak, berarti tinggal melihat kalender event aja di Kabupaten Bondoso. Itu harapan teman-teman Poldarwis dengan dinas kayak gitu nanti di sana. Jadi ada kalender event yang ada di Kabupaten Bondoso. Terima kasih Pak Baidowi sudah hadir di Pratiwi Radio yang kemarin sudah sempat kita undang tapi memang berbenturan ya Pak ya. Ada kegiatan. Terima kasih bagi pendengar Pratiwi yang sudah nonton live di IG Pratiwi dan juga yang nonton di YouTube. Jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe. Akhir kata saya Indriawan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu jam. Ada kegiatan lagi? Tidak ada. Emang saya santai aja sekarang ini.